Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND di Rabu 12 Februari 2025. Sari berita, angin kencang di Kabupaten Ngada sebabkan kerusakan besar di wilayah Kecamatan Bajawa. Perhimpunan Wartawan Manggarai Barat peringati Hari Pers Nasional ke-79 dengan aksi bersih lingkungan. Bersama saya Rizwan Subi, kita ikuti berita selengkapnya. Kita awali berita pertama, angin kencang yang melanda Kabupaten Ngada sejak awal Februari 2025 menyebabkan kerusakan besar di wilayah Kecamatan Bajawa. Laporan Lady Badin. 28 di Kecamatan Bajawa dampak angin kencang. Angin kencang ditambah dengan hujan, seng-seng angin kencang. Sejumlah rumah warga dan fasilitas umum rusak berat, sementara akses jalan di sejumlah desa dan kelurahan di Kecamatan Bajawa tertimbun longsor dan pohon tumbang. Dominikus Tiwuina, seorang warga Desa Langa, Kecamatan Bajawa kepada RRI mengungkapkan bahwa pihaknya berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki atap dan rumah warga yang rusak akibat terjangan angin kencang. Angin kencang ini juga merusak fasilitas gedung SMA Kalanga dan menghambat kegiatan belajar dan mengajar di sekolah tersebut. Ya, mungkin bencana tidak pernah kita tahu kapan datang. Di awal Februari ini awal daripada musim hujan dan juga disertai angin kencang. Bagi kami masyarakat yang merasakan dampak ini, artinya respon dari pemerintah itu harus lebih proaktif melihat terhadap kejadian itu. Yang paling pertama, ini keluhan masyarakat terhadap bencana ini angin kencang, lebih khususnya itu rumah-rumah yang terjadi dampak ini segera diantisipasi. Beda-beda dengan infrastruktur lainnya, rumah setidaknya harus ambil langkah cepat untuk penanganannya. Sementara itu, Camat Bajawa Imron Low mengatakan bahwa pihaknya telah bersama warga bahu-membahu untuk melakukan upaya penanganan seperti pembersihan material longsor dan pembersihan jalan. Dirinya telah meminta seluruh desa dan kelurahan di kecamatan tersebut untuk mendata kerusakan yang terjadi. Kalau langkah penanganan respon cepat dari pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa itu hanya sebatas jalan pohon-pohon tumbang yang melintasi fasilitas umum seperti jalan. Kemudian untuk kerusakan-kerusakan yang dialami oleh perseorangan, kami sebagai pemerintah kecamatan, kami kolaborasi dengan pemerintah kelurahan dan desa. Kami mengambil gambar, kami membuat laporan untuk kami teruskan kepada Pak Bupati, tembusannya betul-betul. Sudah dilakukan. Bahkan hari ini pun di grup desa saya himbau kepada teman-teman bahwa semua itu diinventory, difoto, dipastikan, dibuat daftar kemudian segala macam. Ada tembusan itu. Camat Bajawa juga mengungkapkan bahwa laporan kerusakan sudah disampaikan lewat surat kepada Bupati Ngada dengan tembusan ke BPBD Ngada untuk upaya langkah mitigasi dan penanganan selanjutnya. RRI ND Lady Badin melaporkan. Peringati Hari Pers Nasional ke-79, Perhimpunan Wartawan Manggarai Barat (PWMB) kunjungi desa pesisir dan lakukan dialog serta aksi bersih lingkungan. Laporan Nepi Wahab. Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional atau HPN ke-79, Perhimpunan Wartawan Manggarai Barat atau PWMB mengunjungi Desa Warloka Pesisir, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dan menggelar dialog antar warga Warloka Pesisir bersama instansi terkait di ruang lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan bertajuk Sinergi Berdaya Ubah Menuju Kemandirian Desa pada 8 Februari 2025 dan dilanjutkan dengan kegiatan bersih lingkungan pada 9 Februari 2025. Ketua PWMB Marianus
Martinus Marcelus menyampaikan kegiatan yang digelar selama 2 hari di Desa Warloka Pesisir ini sebagai salah satu wujud nyata kepedulian wartawan dalam mendukung kemajuan pariwisata sebuah desa, terutama yang ada di ruang lingkup Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kami Perhimpunan Wartawan Manggarai Barat melakukan kegiatan di Desa Pesisir, Warloka Pesisir. Ini adalah desa wisata dan kami melakukan live-in di sini selama 2 hari dari tanggal 8 sampai tanggal 9. Kami melakukan dialog publik bersama masyarakat desa dan beberapa stakeholder terkait dengan pengembangan pariwisata desa di kampung ini. Nah, kemudian di tanggal 9 di hari puncak kami melakukan kegiatan kebersihan kampung wilayah pesisir. Semua kegiatan ini dalam rangka kami ingin berkontribusi pada pengembangan pariwisata desa. Sementara itu, Sekretaris Desa Warloka Pesisir Ahmad kepada media menyampaikan apresiasi terhadap para wartawan yang tergabung dalam PWMB ini, yang sudah memilih desanya sebagai tempat untuk merayakan HPN ke-79. Dia berharap melalui kegiatan dialog yang telah digelar, membawa perubahan positif terutama terkait akses ketersediaan air bersih. Teman-teman dari wartawan ini cerita baru karena sejak ini Desa Warloka Pesisir baru dihadiri oleh wartawan yang kurang lebih 30 orang. Sehingga poin intinya kami masyarakat Warloka Pesisir menyampaikan terima kasih banyak. Harapannya terkait dengan apa yang jadi harapan kami ataupun masyarakat, pertama tadi itu air. Sehingga mungkin ini juga kami dari pemerintah desa minta dari teman-teman wartawan untuk mendorong ini ke pihak pemerintah agar airnya bisa terjawab dengan cepat. Di kesempatan yang sama, Ketua Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM Warloka Aneka Rasa yang sudah setahun berdiri juga turut mengapresiasi kehadiran PWMB. Melalui kehadiran wartawan ini, dia berharap dapat lebih mempromosikan desanya serta UMKM yang ada. Adapun dalam talkshow yang bertajuk Sinergi Berdaya Ubah Menuju Kemandirian Desa yang digelar antara warga desa dan instansi terkait ini, turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Manggarai Barat Franciscus Salisodo, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Stefanus Jamsifori, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pius Baut, Direktur PDAM Beliling Aurelius Hubertus Endo, serta Direktur Destinasi BPO LBF Konstan Mardinandus. Sedangkan untuk aksi bersih lingkungan turut diikuti Satuan Polisi Pamong Praja Manggarai Barat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Manggarai Barat, Polres Manggarai Barat, Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lana Labuan Bajo, dan Kodim 1612 Manggarai serta warga Desa Warloka Pesisir. Diketahui sebanyak 2,5 ton sampah berhasil dikumpulkan dan akan dibawa ke tempat pembuangan akhir atau TPA yang ada di Warloka. Wabah virus flu babi Afrika atau African Swine Fever di Kabupaten Sika semakin meluas. Hingga saat ini sudah 7 kecamatan yang mengalami kasus kematian babi. Selengkapnya Feriso melaporkan. Dinas Pertanian Kabupaten Sika melaporkan bahwa terdapat 7 kecamatan yang mengalami kasus kematian babi akibat virus African Swine Fever atau ASF. Total kematian babi selama periode Oktober 2024 hingga Februari 2025 sebanyak 356 ekor. Kepala Dinas Pertanian Sika Yohanes Emil Satriawan kepada RRI mengatakan tren kematian babi di Sika terus meningkat. Penularan virus tertinggi terjadi di Kecamatan Talibura dengan jumlah kematian mencapai 128 ekor babi. Diikuti oleh Kecamatan Alok Barat dengan 115 ekor, Palue 80 ekor, Alok 11 ekor, Kangai 10 ekor, Nita 4 ekor, dan Magepanda 3 ekor. Menurut Satriawan, meningkatnya kasus kematian babi di Sika disebabkan oleh ketidakpatuhan peternak terhadap imbauan pemerintah. Pihaknya telah memberikan imbauan mengenai penerapan biosecurity melalui berbagai cara, termasuk sosialisasi dan komunikasi, informasi, serta edukasi atau KIE, namun imbauan tersebut tidak diindahkan oleh peternak. Ini karena yang paling utama itu karena peternaknya tidak menjaga biosecurity secara ketat nih. Yang paling fatalnya setelah babinya mati baru orang melapor. Kalau ada yang sudah ternaknya mati, tidak melapor ke petugas, tetapi ini langsung dikonsumsi. Satriawan juga menghimbau agar semua pihak dapat bekerja sama untuk mencegah penyebaran virus ASF agar tidak meluas. Hingga saat ini belum ada vaksin untuk virus ASF, satu-satunya langkah pencegahan yang dapat dilakukan adalah meningkatkan biosecurity. Yang paling fatal lagi sampai dengan saat ini yang namanya vaksin untuk ASF ini belum ada ini. Yang paling utama itu jaga biosecurity. Silakan mau beli daging babi di pasar, tetapi yang harus dijaga itu limbahnya itu tidak boleh kasih lagi ternak kita makan.
Misalnya air cuciannya itu harus digali, buang ke lubang itu, kemudian ditutup. Satriawan juga minta agar babi yang mati harus dibakar dan dikubur, serta tidak dibuang sembarangan ke lingkungan seperti jalan, laut, kali, kebun, dan tempat lainnya. RRI Ende Ferisoo melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Endi. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada gelar sosialisasi pencegahan kehamilan remaja dan stop stunting. Laporan Nikolaus Makumeli. Adapun kegiatan sosialisasi pencegahan kehamilan remaja dan stop stunting tersebut digelar oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada pada Selasa 11 Februari 2025 bertempat di SMAK Regina Pacis Bajawa. Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada, Agustinus Naro SKM ADMKes, mengharapkan melalui sosialisasi tersebut, para remaja agar menjauhkan diri dari pergaulan bebas yang dapat menyebabkan terjadinya kehamilan di usia remaja, di mana menurutnya kehamilan di usia remaja sangat berisiko dan berdampak buruk bagi kesehatan. Di antaranya terjadi pendarahan yang hebat akibat dari belum matangnya alat reproduksi, serta rahim yang belum siap sehingga sangat berbahaya bagi anak-anak usia remaja. Harapan dinas untuk terhadap cegah kehamilan remaja ini, yang pertama bahwa selama usia remaja di bawah 21 tahun itu anak-anak itu tidak boleh ada yang hamil. Bahwa ketika terjadi kehamilan di usia remaja itu risiko dan bahayanya itu sangat besar untuk anak-anak remaja. Bahaya yang pertama adalah terjadi perdarahan yang hebat bagi anak-anak ini. Ditambahkan Kadis P2KB Ngada, kehamilan di usia remaja selain berdampak buruk bagi kesehatan, juga akan berdampak bagi remaja itu sendiri dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Oleh sebab itu, dirinya sangat mengharapkan peran orang tua untuk mendukung setiap kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan di sekolah, serta memperhatikan tumbuh kembang anak sehingga masa depan anak lebih baik ke depannya. Harapan dinas untuk orang tua itu adalah mari kita bekerja sama dengan pihak sekolah untuk mendukung program ini, karena program ini adalah program kemanusiaan yang menyelamatkan anak dan program yang membuat masa depan anak itu akan lebih baik. Ia juga menuturkan bahwa program tersebut merupakan inovasi dari Dinas P2KB Kabupaten Ngada yang didukung penuh oleh pihak sekolah SMAK Regina Pacis Bajawa. Sementara itu, salah satu pemateri dalam kegiatan tersebut, Nikolaus Bate Yonas Gilasiga SEMM, menuturkan penyebab kehamilan dini yang dialami oleh remaja, salah satu penyebabnya dipicu oleh pergaulan bebas atau perilaku yang berisiko. Selain itu, faktor pergaulan juga sangat mempengaruhi remaja dalam melakukan hal yang ingin diketahui oleh remaja tersebut. Perilaku seksual misalnya dapat menjadi penyebab remaja mengalami kehamilan saat usia dini. Turut hadir pada kegiatan sosialisasi para kabid dan sekretaris Dinas P2KB Kabupaten Ngada, para pegawai, kepala sekolah SMAK Regina Pacis Bajawa, tenaga pendidik, serta diikuti sebanyak 1.198 siswa-siswi SMAK Regina Pacis Bajawa. Balutan busana adat Bajawa yang dikenakan oleh peserta mewarnai kegiatan sosialisasi tersebut. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Pemerintah Kabupaten Sika telah menerapkan pajak barang jasa tertentu atas makanan dan minuman sejak tahun 2024. Laporan Suimam. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Sika, Yosef Benyamin, mengatakan bahwa kebijakan ini diatur dalam Peraturan Daerah Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang pajak daerah. Namun hingga kini masih banyak masyarakat yang belum memahami secara jelas regulasi tersebut. Dijelaskan, salah satu kesalahpahaman yang sering terjadi adalah anggapan bahwa pajak ini dibebankan kepada pemilik usaha makanan dan minuman seperti restoran, rumah makan, catering, dan jasa boga lainnya. Padahal sesuai regulasi, pajak sebesar 10% ini sebenarnya dibayarkan oleh konsumen yang menggunakan layanan tersebut.
Menurut Joseph Benyamin, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa pajak ini bukanlah beban bagi pengusaha, melainkan bagian dari kewajiban konsumen saat membeli makanan dan minuman. Oleh karena itu, pengusaha hanya bertugas untuk memungut dan menyetorkan pajak yang telah dibayarkan oleh konsumen kepada pemerintah daerah. Secara keseluruhan sebenarnya sudah selama ini berlaku sebenarnya, berjalan. Cuman kan kita ingin menginformasikan secara baik kepada masyarakat bahwa sebenarnya ketika dia mengunjungi tempat makan atau pendidikan makan, baik restoran, rumah makan atau warung dan sebagainya, bahwa dia secara tidak langsung sudah menggunakan jasa penyediaan makan minum dan membayar pajak. Ia melanjutkan, pemerintah Kabupaten Sika terus berupaya melakukan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami mekanisme pemungutan pajak ini. Dengan adanya kesadaran yang lebih baik, diharapkan tidak ada lagi kesalahpahaman yang dapat menghambat penerapan kebijakan ini di lapangan. Ditambahkan, penerapan pajak ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan dan peningkatan layanan publik. Dengan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, pemerintah berharap target penerimaan pajak daerah dapat tercapai demi kesejahteraan bersama. Refocusing anggaran tidak menjadi hambatan. Pemerintah Desa Neopanda, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende, siap menjalankan roda pembangunan di desa sesuai dengan aturan yang berlaku. Laporan Rovinus pula. Demikian disampaikan Kepala Desa Neotonda, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende, Franciscus Kaki ketika dikonfirmasi RRI usai mengikuti kegiatan rapat koordinasi seluruh kepala desa para camat sewilayah Kabupaten Ende bersama PJ Bupati Ende berlangsung pada Selasa 11 Februari 2025 di Aula Kapela Stasi Arnoldus Jansen, Vorowona. Menurut Kades Neotonda, terkait dengan efisiensi anggaran, jikalau memang sudah ada kebijakan dan tertuang dalam aturan pemerintah pusat, apalagi kebijakan Presiden terpilih sebagai pemerintah tingkat desa tentu siap menjalankan. Franciscus mengatakan terkait dengan refocusing anggaran sebagai pemerintahan desa akan melihat dengan juklat petunjuk pelaksanaan di lapangan. Ia menjelaskan menyangkut dengan dana desa sampai saat ini pihaknya mempunyai rencana kerja pemerintahan desa yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk 1 tahun dan RKPDes mencakupi berbagai sektor pembangunan seperti infrastruktur, pemberdayaan, pendidikan masyarakat, dan kesehatan disusun melalui musyawarah desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Kalau memang itu ada kebijakan atau dia sudah tertuang dalam aturan pemerintah pusat, apalagi ini kebijakan presiden terpilih. Nah, persoalan dengan refocusing anggaran itu kita lihat saja dengan juklat petunjuk pelaksanaan di lapangan. Menyangkut dengan dana desa, kita sampai saat ini kan kita punya RKPDes sudah rapi semua. Tetapi kalau misalnya hasil rapat pada hari ini itu harus direvisi, kita ikut saja aturan itu. Karena memang apapun yang kita lakukan melaksanakan di lapangan itu harus berdasarkan aturan atau undang-undang yang berlaku. Franciscus menambahkan, jikalau misal sesuai hasil rapat koordinasi harus dilakukan revisi, selaku pemerintahan desa tentu akan mengikuti karena memang apapun kegiatan yang akan dilaksanakan di desa itu harus berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kades Franciscus mengatakan pada prinsipnya pemerintahan desa Neotonda siap menjalankan dan tidak keluar dari aturan yang ada. RRI Ende Rovinus Vula melaporkan. Sekian warta berita produksi RRI Ende pagi ini. Saya Rizwan Sbi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.